Babak kedua. Jadi kalau misalnya ada demo di Indonesia bahwa kalau BBM itu naik akan didongkel Prabowo, itu ngibul. Kamu kan nggak ikut meeting BOP, apa yang dibicarakan di situ? Kan Prabowo kan dijanjiin pulangan duit yang tadi, 5.000 triliun. Tadi kan diutang sama mereka, ya kan? Kan kita minta dong, dicicil dong. Lu ngutang kan sama kita kan? Kita dicicil dong. Ada dalam bentuk hibah, gandum, kedelai, dalam bentuk kredit, Boeing, pesawat Black Hawk. Kita baru beli pesawat jet yang termodern, yang itu untuk serbaguna, pesawat jet kecil, yang untuk kalau Panglima itu jalan-jalan. Kita beli 5. Jadi nanti kalau Prabowo, ya, Gibran, atau menteri-menteri ya, seperti Purboyo, itu kalau kunjungan, itu pakai pesawat jet ringan itu. Paling canggih dan paling modern, paling baru dari Amerika. Kita beli 5 pesawat jet itu untuk militer dan untuk keperluan petinggi-petingginya. Oke? Sehingga kalau ditanya, kenapa kok Indonesia itu efisiensi tapi BGN jalan gratis? BGN yang bayar bukan APBN. BGN itu menggunakan dana hibah dapur umum. Ya toh? Loh, tapi kan Pak, efisiensi itu ada di hold oleh BGN. Iya, itu di hold, anggarannya di hold oleh BGN. Ya, tapi kan bisa dipakai untuk bayar subsidi BBM juga. Jadi BBM itu nggak naik dari satu kontrak imbal balik dari utang Amerika yang 5.000 triliun itu, sebagian dalam bentuk kontrak dan hibah BBM dan kedelai dan gandum. Kedua, BBM itu disumpel dari dana BGN. Loh, yang bayar dapur umum itu siapa? Loh, dapur umum itu mandiri ya, masing-masing bikin dapur. Loh, selama ini kan ditransfer 6 juta sehari. Iya, itu dana dari dapur umum, hibah dari Amerika yang utangnya 5.000. Loh Pak, kalau kita Indonesia makmur dong. Makmur, mak dan mur. Lagi mana enggak? Utang kita 9.000. Kita dapat pulangan dana dari utang Amerika itu 5.000 tiap tahun. Kita itu mak dan mur, ya. Loh Pak, kalau gitu utang Indonesia nggak usah dibayar. Dibayar, tapi dalam bentuk itu loh, bantuan hibah loh. Dulu tuh namanya BKKBN. Kamu belum lahir. Posyandu, ya. BKIA, KUD, KMKP, KUT. Ya, KUT itu kredit usaha tani. Ya, dulu ada Bibit IR 86, ya, SD Impres. Itu hibah IGGI. Ya, itulah aktif kembali. Jadi kalau kamu mau nungguin BBM naik terus Prabowo mau turun, ya tunggu tahun 2027. Nggak usah demo ya, nggak usah ngomong mau dimakzulkan apalagi mau didongkel. Prabowo didongkel, gili aja lu. Lu belum lahir Prabowo udah pengen postrat. Ya nggak? Gitu. Bapak lu itu anak buahnya Prabowo. Gitu, ya. Oke. Oke, gas. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya apa? Sekarang adalah, apa gunanya kita ikut BOP kalau kita babak belur gara-gara perang Iran? Ya, ingat tuh ya. Dalam waktu perang itu, dunia tuh terbalik. Indonesia yang dulu korban dari BBM, harga naik terus waktu zaman Yusuf Kala, sekarang nggak naik. Karena kita dibocorin oleh Donald Trump untuk dapat harga lama, kontrak harga lama, sampai akhir tahun. Kedua, ya, karena kita itu panitia perang, sebelum perang Iran itu, kita dikasih tahu dan kita berdiskusi. Maka kita harus tahu apa solusinya bagi Prabowo. Prabowo itu jangan cicing wae, lalu kemudian nunggu didongkel. Gitu caranya ya, konyol. 27 tahun yang lalu dia didongkel sama Wiranto. Sekarang didongkel lagi sama Yusuf Kala. Palawi lu peang. Jangan dong, ya nggak? Nah, kita harus aktif. Bagaimana cara aktif? Netanyahu itu paham nggak sih apa solusi pasca Gaza? Netanyahu itu paham nggak sih pasca perang Iran? Itu apa solusinya? Bahwa Islam yang menjadi kesayangan Amerika itu adalah Islam Indonesia. Karena Islam Indonesia itu Islam yang modern, yang cocok dengan VOC 350 tahun. Perang Iran itu nggak beres-beres udah 2000 tahun. Oleh karena itu, ya solusi dari Islam Iran itu adalah impor Islam Indonesia. Kalau nggak paham, coba ikut kuliahnya Kiai Said Akil Siraj. Dia yang bikin buku
kitab tasawuf itu yang harus diajarkan, Islam modern, Islam toleransi dan moderat. Itu yang akan disebarkan di Iran, kecuali kalau mereka mau kembali kepada Zoroastrian, menyembah api. Jadi apa solusi pasca perang Iran adalah Islam reformis, Islam tasawuf yang harus diimpor dari Indonesia. Kalau perlu presidennya itu orang Iran yang di Indonesia. Di Indonesia katakan ada berapa? 5.000 orang Iran, ya kan? Itu aja yang jadi pemimpin presiden baru. Apalagi ada mantunya Yusuf Hamka, dia orang Iran. Dia bisa nyapres jadi calon presiden kalau didukung oleh Israel dan Amerika. Misalnya, contohnya ya. Kalau enggak ya enggak usah, ya. Suruh aja orang Mesir atau orang mana yang bisa mengajarkan Islam yang baru kepada Iran. Itu adalah solusi pasca perang. Ya tapi apa gunanya Pak kita ikut-ikutan Iran, ikut-ikutan BOP, kita jembuk. Ya, lu belum paham sih. Lu belum paham, balik lagi ulang ke babak 1 tadi. Lu paham nggak itu duit ya? Amerika tuh ngutang dari dananya Soeharto 5.000 triliun tiap tahun. Itu yang dipulangin ke Indonesia, ya. Udah nggak usah ngomong dongkel-dongkel Prabowo, kita awetkan Prabowo ini diobat nanti ya, supaya awet sampai umur 120 tahun. Supaya dia bisa mengantarkan, supaya kesalahan Soeharto itu diperbaiki, dikoreksi, ditunaikan oleh anaknya, yaitu Prabowo. Syukur pada Tuhan kita punya Prabowo keturunan Soeharto, supaya kita tahu Indonesia itu siapa. Dan ekonomi dunia nanti tergantung pada Indonesia. Kenapa? Indonesia punya segalanya. Ya, salah satu kenapa BBM nggak naik karena kita sumpel dengan B40. B40 itu adalah biodiesel. Minyak diesel itu dari minyak sawit. Itu satu, baru satu. 2, Indonesia nomor 3 dalam suplai batu bara. Indonesia nomor 1 dalam suplai sawit. Maka dari itu kita nggak pernah impor solar lagi. Karena apa? Diganjel dengan B40 solar. Indonesia nomor 1 dalam hal ekspor timah, nikel, nomor 1. Ya, Indonesia itu nomor 1 dalam banyak hal, ya, banyak hal lah. Kopi, coklat itu dari Indonesia. Kita tuh ekspor coklat, kakao itu nomor 2 di dunia. Nomor 1 adalah Ivory Coast. Ya, jadi Indonesia itu negara yang terbalik sekarang. Ya, di luar negeri itu mau mengemis-ngemis itu. Australia ngemis-ngemis, minta mau beli batu bara dari Indonesia, minta mau beli sawit dari Indonesia. Antri lu, ya. Jadi jangan salah sangka Indonesia itu siapa. Ya, kita pernah jadi raja dunia lewat konferensi Asia Afrika. Kita pernah jadi raja dunia lewat presiden Asia Tenggara. Waktu itu Soeharto. Dan kita tuh kepala angkatan perang ASEAN. Komandan angkatan perang bersenjata ASEAN. Itu Soeharto. Ya. Ntar lagi Prabowo ini akan jadi komandan angkatan perang, wakil komandan angkatan perang Australia dan wakil komandan angkatan perang Gaza.